Anggi Aprilideli dari Universitas Pembangunan Pancabudi Medan, Prodi Akuntansi. Oke, di sini saya akan memberikan materi tentang penghasilan atau biasa disebut dalam istilah akuntansi income. Pengertian income sendiri adalah kenaikan manfaat ekonomi dalam suatu periode tertentu dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset, atau juga bisa berupa penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang bukan berasal dari kontribusi penanaman modal. Berbagai aset juga dapat bertambah karena penghasilan, seperti kas, piutang, serta barang dan jasa yang diterima sebagai penukar atas barang dan jasa yang dipasok. Penghasilan juga dapat berasal dari penyelesaian kewajiban. Misalnya, perusahaan dapat memberikan barang dan jasa kepada kreditor untuk melunasi pinjamannya. Dalam unsur penghasilan tercakup beberapa jenis kenaikan manfaat ekonomi bagi suatu perusahaan, yaitu yang pertama, pendapatan. Pendapatan berasal dari pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda, seperti penjualan, penghasilan jasa atau fees, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Perusahaan-perusahaan jasa biasanya menggunakan istilah penjualan untuk menginformasikan nilai jasa yang telah dijual kepada masyarakat selama suatu periode tertentu. Pada perusahaan-perusahaan dagang dan manufaktur biasanya menggunakan istilah penjualan untuk memberikan informasi nilai barang yang telah dijual kepada masyarakat selama suatu periode akuntansi tertentu. Yang kedua yaitu keuntungan. Keuntungan mencerminkan pos lainnya yang memenuhi definisi penghasilan dan mungkin timbul atau tidak mungkin timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Keuntungan juga mencerminkan kenaikan manfaat ekonomi sehingga pada hakikatnya tidak berbeda dengan pendapatan. Karena itu, pos tersebut tidak dipandang sebagai unsur terpisah dalam kerangka dasar penyusunan laporan keuangan. Keuntungan meliputi misalnya pos yang timbul dalam pengalihan aset tidak lancar. Definisi penghasilan juga mencakup keuntungan yang belum direalisasi, seperti yang timbul dari revaluasi sekuritas yang dapat dipasarkan dan kenaikan jumlah aset jangka panjang. Jika diakui dalam laporan laba rugi, keuntungan biasanya dicantumkan terpisah karena informasi mengenai pos tersebut berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi. Keuntungan biasanya dilaporkan dalam jumlah bersih setelah dikurangi beban yang bersangkutan. Banyak orang berpendapat bahwa penghasilan dengan pendapatan itu sama, namun keduanya berbeda. Penghasilan dapat diartikan pendapatan bersih atau laba bersih dari hasil usaha setelah dikurangi beban biaya. Sedangkan pendapatan diartikan sebagai laba kotor dari hasil usaha sebelum dikurangi beban biaya. Metode penjualan. Dalam menjalankan operasinya, perusahaan melakukan berbagai macam strategi dalam melakukan penjualan atas produknya. Salah satu strategi yang digunakan oleh perusahaan adalah cara pembayaran dalam transaksi penjualan tersebut. Adapun kebijakan strategi pembayaran yang digunakan oleh perusahaan, yaitu yang pertama, penjualan tunai. Penjualan tunai adalah aktivitas penjualan produk perusahaan di mana pihak pembeli wajib membayarkan uang ketika produk diserahkan penjual kepada pembeli. Terkadang dalam transaksi penjualan tunai, pihak penjual memberikan potongan tunai kepada pihak pembeli sebagai imbalan atas ketersediaan pihak pembeli membayar secara tunai. Ayat jurnal yang perlu dibuat oleh pihak penjual atas penjualan tunai ini adalah mendebet akun kas atau bank dan mengkredit akun penjualan. Jika dalam proses penjualan tersebut pihak penjual memberikan potongan tunai, maka akun tunai didebet sebagai pengurang jumlah kas yang harus dibayar kepada pihak penjual. Yang kedua
kedua yaitu penjualan kredit. Penjualan kredit dalam pemahaman akuntansi adalah aktivitas penjualan di mana pembayaran oleh pihak pembeli dilakukan tidak pada saat penyerahan produk, tetapi beberapa waktu kemudian, seminggu, 2 minggu, atau 1 bulan kemudian sekaligus. Jurnal yang perlu dibuat oleh pihak penjual atas penjualan kredit ini adalah mendebet akun piutang usaha dan mengkredit akun penjualan. Terkadang pihak penjual memberikan kesempatan kepada pembeli untuk membayar dalam jangka waktu tertentu dan diberi potongan tunai. Jika pembeli tidak membayar dalam jangka waktu potongan yang diberikan, maka potongan tunai tersebut dihapus. Yaitu penjualan cicilan. Penjualan cicilan adalah metode penjualan di mana pembayarannya dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu yang telah disepakati. Karena pembayarannya dilakukan secara bertahap, maka pengakuan dan pelaporan pendapatan juga dilakukan secara bertahap sejalan dengan waktu diterimanya uang.